السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Ayat berikutnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-172 Allah berfirman, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun 'azim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini bagi mereka yang sudah istijabah, menyambut ajakan Allah atau menyambut perintah-perintah Allah disebut istajabah. Alladzina istajabu lillah, mereka yang sudah menyambut perintah-perintah Allah dan juga Rasulnya, min ba'di ma asabahumul qarh, setelah mereka tertimpa dengan luka-luka. Lilladzina ahsanu minhum, bagi mereka yang bersikap ihsan, berbuat ihsan dari mereka, wattaqau, dan bertakwa, bagi mereka ajrun 'azim. Alladzina qala lahumun nas, yaitu orang-orang yang ketika manusia berkata, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul akan menyerang kalian, fazadahum imana, ternyata justru menambah mereka beriman. Wa qalu, dan mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah, dialah sebaik-baik tempat kami bergantung. Fanqalabu bini'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah, maka mereka pun kembali dengan kenikmatan dari Allah dan keutamaan dari Allah. Lam yamsashum su, tidak disentuh kejelekan sedikit pun.
wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim, dan Allah memiliki fadilah yang sangat besar. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya itu hanyalah syaitan, yukhawwifu awliya'ahu, yang menakut-nakuti wali-walinya. Fala takhafuhum, maka jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku, kata Allah. In kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman. Ikhwani fi din, a'azakumullah, masih berkait dengan kelanjutan kisah perang Uhud. Ketika sudah berkumpul kembali kaum muslimin bersama Rasulullah SAW di dataran yang tinggi, konsolidasi kembali, kemudian Nabi memerintahkan mereka untuk berangkat. Dalam keadaan sedang luka-luka mereka. Sudah terluka, dalam keadaan terkena musibah, sudah begini, sudah begitu, kata Nabi, berangkat, kejar mereka. Dikejar pasukan musyrikin sampai sudah dekat Mekah, yaitu daerah Humara'ul Asad. Ikhwani fillah, a'azakumullah. Sampai di sana mereka tidak muncul. Bahkan yang muncul hanya orang-orang yang memberitakan berita-berita isu, kabar-kabar burung. Sesungguhnya manusia sudah berkumpul menyerang kalian. Hati-hati kalian. Dan itu tidak menambah mereka takut. Sebaliknya, fazaduhum imana. Justru menambah mereka beriman. Dan mereka para sahabat hanya berkata dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, tempat kami bertawakal kepadanya. Sampai mereka kembali ke Madinah, tidak tersentuh apapun, tidak terjadi perang. Tapi lihat keistimewaan orang-orang beriman. Pertama, ketika berangkat, Allah katakan lilladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh. Mereka yang menyambut ajakan Allah dan Rasulnya untuk mengejar musyrikin, padahal sudah tertimpa luka-luka, bahwa mereka akan mendapatkan ajrun azim karena berbuat ihsan, bertakwa, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Maka bagi mereka ajrun azim, padahal tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi perang, tapi pahalanya dengan niat mereka, yaitu orang-orang yang ketika ditakut-takuti dengan kalimat innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, ternyata mereka tidak gentar, bahkan bertambah yakin dengan Allah dan Rasulnya. Zaduhum imana, imannya bertambah, dan istiqamah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah itu pulang kembali, mendapatkan kenikmatan dari Allah, tidak terluka, tidak terpukul, tidak terkena panah, tidak terkena tombak. Lam yamsashum su'un, tidak tersentuh kejelekan sedikit pun. Tapi pahalanya sempurna, pahala jihad fisabilillah. Kemudian dikabarkan oleh Allah pada ayat berikutnya, dzalikumus syaitan. Sesungguhnya yang menakut-takuti itu hanyalah syaitan. Dan syaitan menakuti siapa? Wali-walinya. Adapun wali-wali Allah nggak akan bisa ditakut-takuti oleh syaitan. Jadi syaitan hanya bisa menakut-nakuti awliya'ahu, wali-walinya syaitan. Adapun kalian, fala takhafuhum fakhafuni, kata Allah. Jangan takut pada mereka, tapi takutlah kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, lama raja'a an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min Uhud ila al-Madinah, wa sami'a anna Abu Sufyan wa man ma'ahu min al-musyrikin qad hammu bir-ruju' ila al-Madinah. Kemudian beliau mendengar bahwa Abu Sufyan dan yang bersamanya dari pasukan kaum musyrikin telah bertekad, berencana
untuk kembali ke Madinah. Nadaba ashabahu ilal khuruji fakharaju. Maka Nabi pun mengajak para sahabatnya untuk keluar, mengejar mereka. Alama bihi minal jirah, padahal mereka dalam keadaan sudah terluka. Alama bihi minal jirah, bersama apa yang ada pada mereka dari luka-luka. Kata Nabi, kita berangkat, kita kejar mereka. Istijabatan lillahi wa li rasulih, maka sebagai jawaban kepada Allah dan Rasulnya, wa ta'atan lillah, dan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, mereka pun berangkat. Fawasalu ila Humara'il Asad, maka mereka sampai di daerah dekat Mekah yang bernama Humara'il Asad. Waja'ahum man ja'ahum, maka mereka pun didatangi oleh orang-orang yang datang kepada mereka sambil berkata, innan nasa qad jama'u lakum, sesungguhnya manusia sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Wa hammu bisti'salikum, dan mereka sudah berencana untuk menghabisi kalian. Isti'sal, menghabisi sisanya. Takhwifan lahum wa tarhiba, berita-berita itu hanya takhwifan, menakut-nakuti. Tarhib. Falam yazidhum dzalika illa imanan billahi wattikalan alaih. Ternyata tidak menambah kepada para sahabat kaum mukminin kecuali imannya yang bertambah. Falam yazidhum illa imanan, tidak bertambah kecuali keimanan kepada Allah, wattikalan, dan bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallah ay kafina kullu ma ahammana, yakni cukup bagi kami Allah, maknanya Allah akan mencukupi kami dari segala sesuatu. Wa ni'mal wakil ay al mufawwid ilaihi tadbira ibadihi. Ni'mal wakil, sebaik-baik tempat bergantung, maknanya tempat kami menyerahkan diri kepada Allah untuk segala pengaturan hamba-hambanya. Wal qa'im bimasalihihi, dan Allah lah yang tegak mengatur kebaikan-kebaikan hambanya. Fanqalabu ay raja'u, maka pulanglah mereka. Bi ni'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah dan fadilah. Lam yamsashum su. Wa ja'a al-khabar al-musyrikin anna ar-rasul wa ashabuhu qad kharaju ilaikum wa nadima man takhallafa minhum fa alqallahu ar-ra'b fi qulubihim. Ketika orang musyrikin mendapatkan berita, wa ja'a al-khabar al-musyrikin, datang berita ini kepada musyrikin, Rasul dan sahabatnya telah keluar mengejar mereka. Wa nadima man takhallafa minhum, dan terdengar berita pula bahwa menyesallah orang-orang yang tadinya enggak ikut, maka jadi ikut. Fa alqallah ar-ru'b, maka Allah melemparkan rasa takut di hati-hati kaum musyrikin. Wa samarru raji'ina ila Makkah, maka mereka pun semakin semangat jalannya untuk pulang ke Mekah. Gak berpikir untuk balik. Lihat takut. Kata Nabi SAW, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan oleh Allah dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh-musuhku sejarak perjalanan 1 bulan. Apalagi perjalanan dekat. Rasulullah SAW dan kaum muslimin di belakang kita mengejar. Masa? Bagaimana kita balik? Gak usah, jangan dilayani. Takut, gak berani balik mereka. Padahal sesumbarnya kita akan habis sisanya. Kita akan balik ke Madinah. Kita akan habis seluruh muslimin, kata mereka. Itu namanya sesumbar, ucapan-ucapan kosong. Ternyata ketika dikejar oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka gak berani balik. Dan itu salah satu keistimewaan Rasulullah SAW, dimenangkan dengan rasa takut yang Allah timpakan pada musuh-musuhnya. U'titu khamsan,
lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberi pada nabi-nabi sebelumku. Disebutkan diantaranya nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan rasa takut yang dilemparkan kepada musuh-musuhku sejarak perjalanan 1 bulan. 1 bulan lagi akan datang, sudah ketakutan mereka. Kemudian ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura ila akhiril hadits. Qala wa raja'al mu'minun bi ni'matin min Allah, maka kaum mukminin kembali dalam keadaan tidak terjadi apa-apa. Itu nikmat. Haitsu manna 'alaihim bitawfiq lil khuruj bi hadhihi al halah wal ittikal 'ala rabbihim, di mana mereka mendapatkan taufik untuk keluar mengejar mereka dengan tawakal penuh kepada Allah dalam keadaan mereka sedang luka-luka, tetapi cukup menakut-nakuti mereka dan cukup membuat mereka tidak berani untuk kembali. Thumma innahu qad kataba lahum ajrun atau ajru guzatin tammah. Dalam keadaan tidak perang, dalam keadaan tidak terjadi pertikaian, enggak terjadi luka, korban, tidak terjadi sama sekali. Tetapi pahalanya tammah, penuh pahalanya. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Maka niat mereka untuk berjihad sudah ada, bahkan sudah berangkat sampai dekat Mekah, mereka tidak berani balik. Selesai. Pahalanya sempurna. Ini makna fanqalabu bi ni'matin min Allah. Mereka pulang dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nikmatnya? Tidak bertemu musuh. Apa itu nikmat? Nikmat. Sehingga la tatamannau liqa'al adu. Wa idza laqitumuhum fasbutu. Jangan berharap bertemu musuh. Jangan berharap bertemu musuh. Tetapi kalau sudah dihadapkan pada musuh, jangan mundur. Ini yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Jangan berharap untuk bertemu musuh. La tatamannau liqa'al adu. Tetapi idza laqitumuhum, kalau kalian sudah berhadapan, jangan mundur. Sehingga ketika mereka tidak berani dan mereka lari, itu cukup. Pahala sudah dapat. Peperangan tidak terjadi. Ni'mah azimah, pahalanya sempurna. Kataba lahum ajru ghuzatin tammah. Mereka mendapatkan pahala peperangan dalam keadaan sempurna. Bisababi ihsanihim bi ta'ati rabbihim, karena kebaikan mereka mentaati Rabb mereka. Wa taqwahum an ma'siyatihi, karena mereka bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat kepadanya. Lahum ajrun 'azim, bahwa mereka mendapatkan pahala yang besar. Wa hadza fadlullahi 'alaihim, ini fadilah dari Allah untuk mereka. Pahalanya dapat, perangnya tidak terjadi. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah berfirman, innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu, sesungguhnya itu adalah syaitan yang menakut-nakuti wali-walinya. Ai inna tarhiba man rahaba minal musyrikin, sesungguhnya tarhib, teror yang dilakukan oleh kaum musyrikin, wa qala innahum jama'u lakum, yaitu ucapan mereka bahwasanya mereka sudah mengumpulkan manusia untuk menyerang kalian, itu adalah da'in min du'ati syaitan. Itu adalah da'i, pengajak-pengajak dari syaitan. Yukhawifu awliya'ahu alladhina 'udima imanuhum, untuk menakut-nakuti wali-walinya yang memang tidak memiliki iman. Au dha'uf, atau lemah imannya. Adapun mukminin yang aqwiya imanuhum tidak terpengaruh,
dengan takhwif, dengan irhab, dengan teror dari musyrikin, enggak ngaruh sama sekali. Fazaduhum imana, malah bertambah imannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian orang-orang mukmin. Ay fala takhaful musyrikina awliya asy-syaitan. Maka janganlah kalian takut kepada musyrikin, karena mereka itu wali-wali syaitan. Fa inna nawasihim biyadillah. Karena ubun-ubun mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. La yatasarrafuna illa biqadrihi. Tidaklah mereka berbuat, tidaklah mereka bergerak, tidaklah mereka bertingkah kecuali semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bal khafullah, tetapi semestinya takutnya kepada Allah. Alladzi yansuru awliya'ahu, karena Allah akan selalu memenangkan wali-walinya. Al-khaifina minhu wal mustajibina li da'watih, yaitu orang-orang yang beriman, yang takut kepadanya dan mustajibin, beristijabah, menyambut ajakan Allah dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hambanya yang takut kepadanya, yang bertawakal kepadanya, yang beristijabah menyambut ajakannya. Allah pasti membelanya. Maka jangan takut kepada musyrikin, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu melanggar, kalau kamu lari dari perang, justru akan menyebabkan Allah murka. Takutlah kalian kepada Allah. Kalau kalian maju, berarti kalian tidak takut pada musyrikin, takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau lari dari perang, berarti takut pada musyrikin, takutnya kepada musyrikin, tapi tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengancam dalam Quran, "Wa man yanqalib ala aqibaihi", barang siapa yang berbalik dari kaki-kakinya, fala yadurrullaha syai'a. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka yang lari dari perang, fama'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam. Allah murka pada mereka dan Allah marah pada mereka, dan tempat mereka adalah neraka jahannam. Maka tinggal lihat, takut pada musyrikin apa takut pada Allah taala. Kalau takut pada Allah, ya enggak usah takut pada musyrikin. Karena ubun-ubunnya musyrikin di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka ditakdirkan oleh Allah. Barakallahu fikum. Qala wa fi hadhihi al-ayah wujubul khawfi min Allah wahdah. Dalam ayat ini ada perintah untuk takut kepada Allah saja, satu-satunya. Jangan takut pada selain Allah. Wa annahu min lawazimil iman, dan bahwasanya khaufullah, rasa takut kepada Allah, merupakan konsekuensi iman, merupakan bukti-bukti keimanan. Kalau seorang itu beriman pada Allah, mesti dia akan takut pada Allah. Kalau tidak takut kepada Allah, maka berarti ada sesuatu pada imannya. Imma udimal iman wa imma dha'uf. Imma enggak punya iman atau lemah imannya. Karena khaufullah min lawazimil iman. Karena rasa takut kepada Allah itu adalah dari bukti-bukti keimanan. Fa'ala qadri imanil abdi, maka sekadar seukuran dengan imannya seorang hamba, maka seperti itu pula lah rasa takutnya. Semakin beriman, semakin takut. Kurang beriman, kurang takut. Tidak beriman, tidak takut sama sekali. Begitulah keadaan iman dengan takut, berbanding lurus. Semakin iman naik, rasa takut kepada Allah semakin naik. Semakin beriman, semakin takut pada Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, kalau semakin lemah iman, rasa takutnya semakin lemah. Berani berbuat dosa, berani melanggar,
berani bermaksiat, semakin tipis imannya, semakin dia lancang berani kepada Allah Ta'ala. Kalau sudah tidak punya iman, maka tidak punya lagi rasa takut sama sekali. Qala fa'ala qadri imanil abdi yakunu khawfuhu minallah. Maka sesuai dengan ukuran keimanan seorang hamba, maka seukuran dengan itu pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khawful mahmud, tetapi ingat sebagai catatan penting bahwa rasa takut yang terpuji, rasa takut yang dimaksud adalah ma hajazal abdu an maharimillah. Rasa takut yang syar'i adalah rasa takut yang menghalangi seseorang untuk bermaksiat. Rasa takut yang menyebabkan seorang tidak berani berbuat dosa, tidak berani bermaksiat, berarti dia memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah kita singgung tentang sifat khauf war raja, bahwa seorang mukmin mesti memiliki rasa takut pada Allah dan rasa harap pada Allah taala. Tetapi rasa takut bukan seperti yang digambarkan oleh kaum sufi yang katanya saking takutnya baca Quran satu ayat pingsan, baca ayat satu ayat pingsan, menjerit histeris, gemetar, pucat pasi, bawa ke dokter. Yang demikian perlu dibawa ke dokter, sakit mungkin. Kata para sahabat, kami tidak lebih dari apa yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Apa itu? Meneteskan air mata dan kemudian mentaati perintah Allah Ta'ala. Sudah, tidak lebih. Nah, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kalau dibacakan ayat-ayatnya, bertambah imannya. Barakallahu fikum. Yang sampai mengurung diri di rumahnya, tidak keluar dari kamarnya berbulan-bulan, enggak sholat jamaah ke masjid, tidak bertemu kaum muslimin, tidak amar ma'ruf, tidak nahi munkar. Ini barakallahu fikum ada kelainan. Katanya takut pada Allah, aku takut pada Allah, aku takut pada Allah. Ini barakallahu fikum sakit. Imma sakit secara jasmaninya atau sakit pula rohaninya. Harus diruqyah agar jinnya pergi dari dirinya. Dan kita katakan yang namanya takut kepada Allah, kamu pergi ke masjid 5 waktu, tidak berbuat dosa, tidak berbuat maksiat. Kalau kamu takut pada Allah, berangkat salat Jumat. Kalau kamu takut kepada Allah, hendaklah kamu tegakkan semua yang Allah perintahkan dan jauhi semua yang Allah larang. Itu bukti rasa takutmu. Barakallahu fikum. Wa qala ta'ala wa la yahzunka alladzina yusari'una fil kufur. Dan jangan menyedihkan kamu, jangan membuat kamu sedih dengan mereka-mereka yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Innahum lan yadurrullaha syai'an, karena mereka enggak akan merugikan Allah sedikit pun. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling murtad, siapa yang kufur, siapa yang yusari'un fil kufur, berlomba-lomba dalam kekafiran, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Yuridullahu an la yaj'ala lahum haddan fil akhirah wa lahum 'adzabun 'adzim. Karena Allah menghendaki agar tidak memberikan pada mereka bagian di akhirat. Kenapa kamu sedih? Allah tidak memberikan pada mereka bagian di akhirat. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang besar. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurullaha syai'a. Siapa yang membeli kekafiran dengan keimanan, imannya dikorbankan untuk mendapatkan kekafiran. Kata Allah, la yadurrullaha syai'a. Mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah,
kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam harisan 'alal khalqi. Sesungguhnya Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh semangat ingin memberikan bimbingan kepada seluruh manusia, seluruh makhluk, mujtahidan fi hidayatihim. Bersungguh-sungguh Nabi SAW agar mereka semua dapat hidayah. Wa kana yahzan idza lam yahtadu. Dan Nabi sedih kalau mereka enggak mau beriman. Diingatkan, dinasehati, diperingatkan, ditakut-takuti, diberitakan dengan berita-berita akhirat, sama sekali tidak mau menerima. Sedih Nabi. Kenapa mereka tidak mendapatkan hidayah atau tidak mau menerima hidayah? Maka karena kesungguh-sungguhan beliau ingin memberikan kebaikan pada seluruh manusia, maka beliau sedih kalau ada orang yang masih tetap dalam keadaan kafir. Qala Allah Ta'ala, maka Allah katakan pada nabinya, wala yahzunka, jangan membuat kau sedih. Alladzina yusari'una fil kufur, orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Ay min shiddati raghbatihim fihi wa hirsihim alaihi, yakni karena sangat tingginya keinginan agar mereka mau beriman, dan karena kesungguh-sungguhan agar mereka beriman, sehingga ketika mereka tidak beriman sedih. Kata Allah, innahum la yadurrullaha syai'a, jangan sedih karena sesungguhnya mereka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Wallahu nasiru dinihi wa muayyidu rasulihi wa munaffidu amrihi min dunihim fala tubalihim wala tahfal bihim innama yadurruna wa yas'auna fi darari anfusihim. Kata Allah, Allah yang akan menolong agamanya, Allah yang mendukung Rasulnya, Allah yang menerapkan urusan-urusannya, bukan mereka. Fala tubalihim, maka jangan pedulikan mereka. Wa ma'alaika illal balagh al-mubin, kata Allah. Tidaklah atasmu wahai